di tengah-tengah dunia ini melawat umatnya, melawat saya, melawat Bapak Ibu dan saudara semua. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus bagi saudara Bapak Agung, orang tua nenek Agung, saudara-saudara almarhumah, dan segenap rumpun keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua, kepergian almarhumah ini membuat kita kehilangan. Masih banyak hal yang kita harapkan dari almarhumah. Nah, pulau Pukadabang sama yang Pukadabang ini aku tokalan sama mulai lambe jebat ya. Saya tambah keluarga lagi, masih banyak hal yang kita harapkan dari almarhumah. Jadi karena itu perasaan kehilangan itu sungguh menjadi sebuah beban berat bagi kita. Dan sekalipun saya tidak katakan kita tahu semua, sekalipun kita tidak dapat berbuat apa-apa, perasaan kehilangan suami, perasaan kehilangan orang tua, dan terlebih khusus ketika kita melihat ada kekasih kita Agung seperti apa. Tetapi satu hal, sekalipun kita kehilangan seorang sosok ibu, sosok istri yang begitu setia dalam tanggung jawab, tetapi kita percaya bahwa Yesus tahu, Yesus melihat, Yesus mengerti, Yesus memahami apa yang sedang kita gumuli bersama. Yesus jauh melihat ke dalam setiap hati kita. Yesus jauh melihat ke dalam hati Bapak Agung, Nenek Agung, saudara-saudara, dan bahkan kita yang tidak dapat memahami Agung, tetapi Yesus jauh melihat dan memahami Agung. Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan kita, tidak hanya sebatas mengerti dan memahami keadaan kita sekarang, beban yang kita alami sekarang, kekhawatiran dan ketakutan yang sedang kita gumuli pada saat ini, tetapi Dia akan bertindak. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi kita. Karena itu lewat firman-Nya hendak mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada pemulihan dari duka cita ini yang dapat menghapus air mata kita, yang dapat membalut setiap luka kita, yang akan dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul di dalam setiap hati kita. Mading udah kumua, mengapa terjadi seperti itu, mengapa secepat ini dan lain sebagainya. Hanya Yesus yang dapat menjawab semua itu. Jawabannya ada pada Yesus, bahwa Dia sungguh solider dengan kita. Dia sungguh peduli dengan kita, karena itu Dia datang ke dalam dunia ini
mati di atas kayu salib, supaya yang menjadi ketakutan kita, yang menjadi kekhawatiran kita, yakni tentang kematian, di dalam Yesus kita dapat dimenangkan. Karena itulah yang menjadi pengharapan kita. Untuk itu, mari kita memandang dan melihat kepergian almarhumah, bahwa dia telah mati di dalam Tuhan. Yesus telah bangkit dari kematian. Itu berarti dia pun akan dibangkitkan dari kematian karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita terus mempercayakan kehidupan kita ini untuk semakin meyakinkan diri kita bahwa Dia yang telah peduli dengan kita akan terus peduli dan solidar dengan semua keberadaan kehidupan kita. Dia yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita dalam iman kepadanya. Untuk itu mari kita tunduk sejenak, kita masuk dalam saat yang teduh. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hanya Dia yang jauh melihat dan yang jauh mengetahui setiap beban duka kita ini, dan hanya Dialah yang dapat menolong kita. Karena itu yakinlah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak akan tinggal diam, tetapi Dia akan bertindak dengan caranya sendiri untuk memulihkan kita, untuk menghapus setiap tetesan air mata kita, untuk membalut setiap luka batin kita, sehingga kita akan kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teduh, dan melindungimu tetap teduh.
penuh dengan tantangan. Cobaan datang silih berganti, menghantui jalan hidupku ini. Aku yakin dan aku percaya Tuhan pasti bersamaku. Dia ada di setiap masa, Dia hadir di setiap waktu. Jalanlah Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan di depanku. Naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Dan aku percaya Tuhan pasti bersamamu. Dia ada di setiap masa, Dia hadir di setiap waktu. Jalanlah Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan di depanku. Naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Jalanlah Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan di depanku. Naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Engkau hadir lewat puji-pujian yang telah kami nyanyikan dan kami aminkan, baik lewat pujian bersama, lewat paduan suara, vokal grup, musik bambu. Kiranya semuanya ini berusaha dan menopang kami dan menguatkan kami dalam iman percaya kepada-Mu. Terlebih khusus ya Allah, Engkau ada hadir menyapa kami lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Biarlah sungguh firman-Mu ini akan terus menjadi kekuatan kami, meyakinkan kami Tuhan sungguh peduli bagi kami dan terlebih khusus peduli bagi suami tercinta, orang tua kekasih, anak kekasih, saudara-saudara, dan segenap rumpun keluarga. Bapa di dalam surga, kami mohon kepada-Mu,
selalu hadir menyertai kami. Terlebih khusus sebagaimana yang kami rencanakan, bahwa kalau Tuhan berkenan, hari Senin kami akan mengantarkan jenazah almarhumah ini ke Toraja Makale untuk kami makamkan. Kami mohon Engkau tetap hadir dalam perencanaan ini, biarlah di dalamnya kami terus mengalami dekapan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami angkat kepada bahwa sungguh kasih-Mu selalu ada bagi kami. Terlebih khusus Engkau telah menuntun menyertai saudara kami Bapak dan Mama Yobel bersama dengan anak kekasih dalam perjalanan sehingga dapat boleh tiba dengan selamat. Semuanya itu ya Tuhan boleh dapat kami alami karena pimpinan. Karena itu biarlah lewat kehadirannya kami dapat boleh saling berbagi, saling menguatkan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, lewat kesempatan ini juga kami berdoa bagi segenap jemaat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dimanapun, baik yang ada di rumah sakit Bintaro, di Makassar, dan yang ada di Rampoang, atau yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkau hadir memberkati dan memulihkan mereka semua dari penyakit. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam beban pergumulan, terlebih khusus bagi segenap saudara-saudara kami korban bencana alam dimanapun pada saat ini. Tuhan, kuatkan juga dan teguhkan mereka semua dalam iman percaya kepada-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih atas setiap kami yang Tuhan telah boleh pakai di tengah-tengah duka cita ini untuk melawan segenap rumpun keluar dari tempat ini dalam berbagai macam peran, baik segenap jemaat-Mu, masyarakat di sekitar kami, saudara-saudara handetolan, pemerintah kami yang terus mendampingi kami. Kami tidak mampu menyebut satu persatu. Terima kasih atas semuanya itu. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupannya. Terima kasih bahwa malam ini segenap sidang bergabungan telah datang kepada membawa persembahan lewat pundi kasih, bahwa Tuhan sedang memakai kami untuk peduli dengan duka cita ini. Tuhan berkenan dan berkati semuanya itu. Tuhan juga berkenan memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, pimpin sertai segenap umat-Mu ini ketika mereka masing-masing kembali ke rumah mereka, agar mereka dapat boleh tiba dengan selamat. Demikian pun dengan segenap rumpun keluarga dalam rumah ini, Tuhan, Engkau senantiasa menjaga dan memelihara mereka semua. Inilah permohonan kami. Dengarkanlah kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
meskipun dalam kesedihan karena kematian. Tetapi biarlah pengharapan iman kita bertumbuh di hadapannya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang akan disampaikan oleh salah seorang adik dari almarhumah. Kami persilakan. Riwayat hidup dari Mama Agung. Nama lengkap Yonita Aprianti Kasih Eskom, merupakan anak pertama dari almarhum Agustinus Kasih Undu Padang BE dan Ibu Heli Matilda Siti. Lahir di Palopo 16 April tahun 1981. Pekerjaan hingga akhir hidup saat yang terakhir adalah guru dengan status P3K di SMK Negeri 4 Kota Palopo. Pada tanggal 3 Maret 2012 menikah dengan Franky Lazarus SAN, anak dari almarhum Bapak DM Lolang dan almarhumah Ibu Yohana Doludea. Anak kandung Agung Adley Marampak Lolang. Riwayat pendidikan dari almarhumah, lulusan TK Kristen Palopo, tamat pada 6 Juni 1987. Kemudian di SDN 84 Salolo, tamat pada 7 Juni 1993. Kemudian di SMP Negeri 1 Palopo, tamat pada 28 Mei 1996. Lalu di SMU Negeri 1 Palopo, tamat 24 Mei 1999. Kemudian diploma 3 di LP3I Makassar, tamat 4 September 2001 dan menyelesaikan S1 di Universitas Cokroaminoto Palopo, tamat pada 21 Oktober 2011. Pada saat menyelesaikan S1 di Universitas Cokroaminoto Palopo, dia adalah alumni terbaik pertama dengan IPK 3,76 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer pada tahun akademik 2010-2011. Pekerjaan yang pernah dilalui oleh almarhumah, yang pertama menjadi guru di SMK Kristen Tagari Rantepao pada tahun 2004 sampai 2007. Status pegawai kontrak diperoleh di tanggal 25 Februari 2004 sampai 20 Juni 2005 di unit kerja SMK Kristen Tagari Rantepao. Kemudian mendapatkan SK YPKT calon pegawai tetap kependidikan tanggal 1 Juli 2005 di SMK Kristen Tagari. Kemudian mendapatkan SK YPKT pengangkatan pegawai tetap kependidikan tanggal 1 Agustus 2006 di SMK Kristen Tagari dengan pangkat pengatur muda tingkat 1 golongan 2B dan masa kerja 3 tahun 1 bulan. Kemudian mendapatkan SK YPKT mutasi pegawai pada 1 Januari 2008 dipindah tugaskan ke SMK Kristen Palopo. Pada tahun 2008 sampai 2023 menjadi guru di SMK Kristen Palopo. Pertama mendapatkan SK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Palopo sebagai tenaga guru honor tanggal 1 Juli 2008 di SMK Kristen Palopo. Selanjutnya mendapatkan SK YPKT kenaikan pangkat penata muda golongan 3A pada tanggal 1 April 2013 dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan. Kemudian mendapatkan SK YPKT kenaikan pangkat dari golongan 3 ke 3B pada tanggal 16 Maret 2018 dengan jabatan guru muda di SMK Kristen Palopo. Sebelum terangkat menjadi guru, almarhumah juga pernah mengajar sebagai dosen luar biasa pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo pada tahun akademik 2012-2013, tahun akademik 2013-2014, dan tahun akademik 2014-2015. Kemudian terangkat sebagai guru P3K di SMKN 4 Kota Palopo tahun
2023 dengan SK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023. Sebagai istri, almarhumah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Patene sejak tahun 2022 sampai 2023, mendampingi suami yang menjabat sebagai Sekretaris Lurah di Kelurahan Patene. Selanjutnya menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Luminda sejak tahun 2023, mendampingi suami yang menjabat sebagai Lurah Luminda. Itu pekerjaan dari almarhumah. Selain itu, almarhumah juga aktif sekali dalam kegiatan di gereja sebagai majelis gereja pada periode 2018 sampai 2020, merupakan penatua anggota Badan Verifikasi Hasil PAW. Kemudian periode 2021 sampai 2023 sebagai Sekretaris Jemaat Majelis Gereja, dan kemudian 2024 sampai akhir hidupnya sebagai Ketua Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi. Untuk kepengurusan OIG, pernah menjadi pengurus PWGT pada periode 2013 sampai 2017, adalah anggota bidang kerohanian. Kemudian 2018 sampai 2020 sebagai Sekretaris PWGT. Kemudian 2021 sampai 2023 anggota bidang kerohanian, dan 2024 sampai akhir masa hidupnya menjadi Wakil Ketua 1 di PWGT. Untuk pengurus PPGT pada periode 2009 sampai 2010 sebagai Ketua Bidang Spiritualitas, juga pada periode 2011 sampai 2012 adalah Ketua Bidang Spiritualitas. Di Sekolah Minggu Gereja Toraja juga aktif sebagai pengurus pada periode 2014 sampai 2016, merupakan koordinator dari kelas Indria. Kemudian periode 2021 sampai 2023 merupakan koordinator bidang pengakaran iman Kristen. Periode 2024 sampai akhir masa hidup beliau merupakan Ketua Bidang 3 Pendaya Gunaan Multimedia. Untuk Komite TK Maranatha Patene pernah tercatat sebagai pengurus pada periode 2014 sampai 2017 sebagai sekretaris. Itu adalah riwayat hidup dari Mama Agung atau Nita. Mungkin masih ada beberapa hal yang pernah dilakukan oleh beliau dan tidak sempat kami ingat untuk dicatat, tapi yang pasti kami tahu bahwa Mama Agung atau Nita sangat mengikuti jejak Papa almarhum. Hidupnya adalah untuk pelayanan. Bagi dia, pelayanan adalah yang utama, baik dalam pekerjaan maupun di gereja. Dan kami sebagai adik-adik, saya dan Kristi, selalu merasa bahwa Nita adalah pengganti Papa, kepala keluarga kami, akar kami bisa pergi jauh. Karena kami tahu ada kakak kami yang mau melayani di rumah bersama Mama, juga karena kesibukannya dalam pelayanan. Tapi kami yakin bahwa kemanapun kami pergi, Nita selalu ada di rumah, menunggu, menanti kami kembali. Sekarang, selepas dari pemakamannya pada hari Senin nanti, mungkin saya dan Kristi juga akan kembali menyelesaikan tugas tanggung jawab kami di tempat lain.
Saya dan Kristi juga keluarga memohon Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara, rekan-rekan tetap mendampingi Bapak Agung dan juga Mama di tempat ini, karena kita semua adalah keluarga dan kami yang ada di tempat yang jauh mungkin akan susah untuk selalu berada dekat dengan Bapak Agung dan juga Mama, tapi kami yakin dan percaya kita semua adalah keluarga dalam Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama, saling menguatkan, saling menjaga sampai akhir kita masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang hadir pada malam hari ini, mengantarkan kakak kami, istri, Mama. Kalau Yoben memanggil Nita itu tidak tante, dia panggilnya Nina. Untuk nanti akan kami antar juga dan bersama-sama dengan teman-teman mengantarkan Nina, kakak kami, ke Toraja untuk dimakamkan bersama dengan Papa. Karena Nita memang sangat dekat dengan Papa, jadi kami mau biar dia beristirahat dalam damai bersama-sama dengan Papa. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemandu acara.